Selanjutnya, kisi-kisi nomor 12 yaitu mampu menghitung gaya di antara dua arus paralel. Jadi di sini ada contoh soal 3 kawat saling sejajar seperti gambar berikut. I1 itu sama dengan 2 ampere, jadi di sini itu arus yang mengalir pada kawat ini itu adalah 2 ampere, I2-nya itu 3 ampere. Terus I3 di sini itu adalah 4 ampere. Besar gaya Lorentz persatuan panjang pada kawat yang terletak di tengah adalah, jadi yang ditanya itu adalah F dibagi L pada kawat tengah, pada kawat kedua ya, pada kawat 2. Itu berapa katanya. Nah, jadi di sini yang diminta itu adalah besarnya gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz itu kan F itu sama dengan B dikali I dikali dengan L. Nah, selain ini itu juga ada kan yang di pertemuan di soal sebelumnya, F itu sama dengan B QV. Nah, itu. Nah, jadi di sini kita akan pakai yang ini ya untuk masalah kawat-kawatan. Jadi kita akan pakai yang ini. Nah, karena yang ditanya itu adalah F per L, jadi L-nya ini bisa pindah ke kiri, jadi F dibagi L itu sama dengan B dikali dengan I. Oke, nah I-nya kita udah dapat 3, di sini adalah 3 ya, jadi F per L itu sama dengan B dikali 3. Nah, masalahnya di sini adalah kita belum mengetahui B-nya itu berapa. Nah, jadi di sini kita bisa menghitung B-nya itu dengan memanfaatkan medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus, yaitu μ0 I dibagi dengan 2πa. Nah, ini ada di soal nomor berapa gitu ya. Saya menunjukkan bagaimana untuk persamaan menghitung medan magnet pada kawat lurus dan melingkar seperti apa. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat nih, ada suatu konsep yang perlu kalian pahami adalah, jadi kalau kita lihat kawat 1, ini kawat 1, ini kawat 2, ini kawat 3. Jadi kan kita lihat ya, kawat 1 dengan kawat 2. Kalau arah arusnya itu sama ke atas, maka mereka akan saling tarik-menarik. Oke, jadi akan saling tarik-menarik. Nah, terus kita lihat, kawat 2 dengan kawat 3, itu kan arah arusnya ke atas juga nih. Arah arusnya ke atas, maka mereka juga akan saling tarik-menarik. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti nemu soal yang kayak gini, terus kayak gini ya, kawatnya itu yang arah arusnya ini ke atas, ini arah arusnya ke bawah. Nah, dia akan saling tolak-menolak. Oke, saling tolak-menolak. Nah, kita lihat nih di kawat yang ini, di kawat tengah ini. Dia akan tertarik oleh medan magnet kawat ketiga, dan dia juga akan ketarik oleh medan magnet kawat 1. Kayak gitu ya. Jadi di sini B itu sama dengan B yang dirasakan di muatan tengah ini adalah B medan magnet yang dihasilkan oleh kawat 3 dikurang dengan B yang dihasilkan oleh kawat 1. Kayak gitu. Jadi dia tuh ketarik ke kanan, tapi juga dia sekaligus tertarik ke kiri gitu. Makanya di sini B itu sama dengan B3 dikurang B1. Nah, B3 itu apa? B3 itu adalah μ0 I3 dibagi dengan ini ya, 2pi dikali A. A-nya itu adalah jarak dari sini ke sini, yaitu 6 cm. Langsung aja kita ubah ke dalam meter, 0,06. Kayak gitu. Habis itu dikurang dengan B1. B1 itu adalah ini ya, μ0 dikali I1 dibagi dengan 2pi dikali dengan A-nya. A-nya itu adalah jarak dari sini ke sini, yaitu 0,04. Oke, habis itu ini bisa dikerjain aja ya. Jadi di sini itu 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali I3 itu ini 4 dibagi dengan yang ini ya, dibagi dengan 2pi dikali dengan 0,06 dikurang dengan ini 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali dengan I1, I1-nya itu 2 dibagi dengan ini 2pi dikali dengan 0,04. Nah, ini kalau misalkan dihitung nanti kita akan mendapatkan B itu sama dengan 1/3 dikali 10 pangkat minus 5 Tesla.
Nah, B ini tinggal kita masukin ke sini. Jadi, F per L itu sama dengan B-nya itu yang ini, 1/3 dikali 10 pangkat minus 5 dikali dengan 3. Jadi 3-nya ini bisa kecoret ya, kecoret, jadi sama dengan 10 pangkat minus 5. Satuannya adalah Newton per meter. Nah, ini berarti jawabannya adalah yang E. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, silakan teman-teman ulangin dulu aja videonya, dan kalau masih tetap bingung, silakan tanya di kolom komentar apa yang teman-teman bingungin.